Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini gue mau bahas tentang karburator Peace Air ya. Dimulai dari fisiknya aja dulu kali ya. Ini yang ori, bisa dilihat teman-teman buat acuan mungkin. Kalau yang ori itu seperti ini. Di sini ada Mikuni Corporation. Tuh, terus di dekat lubang cuknya ini ya, ada nomor serinya juga di sini. Seperti itu. Fontnya seperti ini ya. Tuh. Terus di dekat arah ke intake. Bentar. Nah, itu ada 4 WH, 4 itu. Ini harganya kisaran 600 sampai 700 kalau beli di bengkel langsung, itu toko langsung yang eceran Yamaha, untuk distributor resmi Yamaha gitu maksudnya. Nah, gini ya, kita buka ini bentuk dalamnya ya, seperti ini ya. Ada nomor seri juga di sini, C2-1 seperti itu. Ini ada memang lebih seperti ini, yang terku jelasin ini untuk apa. Oke. Sekarang ke diameternya mungkin ya. Kita lihat ini 0 ya, teman-teman. 0 ya. Ini kelihatan gak lurus, tapi ini sebenarnya lurus. Di kamera kayak gak lurus gitu. Bisa dilihat teman-teman. 21 ya. 21 koma ya. Ya. Dua 21,15 ya, diameter venturinya 21,15. Itu apalagi fungsinya karburator itu untuk apa sih ya? Karburator itu karburator itu fungsinya adalah untuk mengatur rasio perbandingan ya, rasio udara dengan bahan bakar yang akan masuk ke ruang pembakaran, seperti itu. Jadi dia yang mengatur itu alatnya, namanya karburator. Oke, lanjut lagi. Di karburator itu ada apa aja sih gitu? Mulai dari yang ada lubangnya dulu kali ya. Dari sisi depan, tunjuk kali ya biar. Ini ada lubang yang arahnya itu ke pilot jet dan main jet, yang arah ke kanan. Kalau ke kiri ini buntu, nggak ada nih. Kalau di ini nggak ada, buntu nih, gitu ya. Tapi kalau ke kanan
Nah, dia akan ke setelan angin ya. Ini namanya setelan angin. Kita lihat dari bawah nih ya, ini kan ke kanan nih, ke kanan. Ada dua ya, ada yang masuk ke sini terus ke sana, terus sama ini. Jadi yang kanan ini nih yang mati di sini tapi bisa ke sana itu untuk lubang pilot jet. Dan sedangkan ini kalau yang lurus langsung ke belakang itu lubang udaranya untuk main jet. Ya, kita lihat nih ya. Ini kan yang ini. Kalau yang ini yang langsung itu berarti sebelahnya. Nah, kita lihat nih. Kalau yang lurus itu langsung ke main jet, untuk lubang udara main jet. Nah, yang ini nih. Nah, dia belok ke sini, dan ini kan tempat pilot jet. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk pilot jet itu dia untuk konsumsi bahan bakar di RPM rendah ya, RPM rendah sampai tengah. Nah, untuk di sini main jet itu dari tengah ke atas gitu ya. Sebenarnya di tengah sendiri itu Jarumscape juga berperan gitu, tapi dia untuk hanya di tengah gitu. Untuk bawah ya pilot jet, main jet itu di atas gitu. Nanti kalau untuk setting pilot jet dan main jet nanti itu belakangan aja lah bahasnya. Ini kita satu-satu aja dulu. Oke, lanjut di sini. Nah, ini untuk lubang input saluran bahan bakar yang dari tangki vakum ke sini, masukin laut sini. Nah, di sini nanti dikontrol sama yang namanya jarum pelampung, dan ada pelampungnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau pas ketik ini posisinya terbalik ya. Kalau dia posisinya tidak ada bensin kan seperti ini. Nah, otomatis ya bahan bakar akan masuk itu ya, kan seperti ini. Ini dah. Nih. Ya kan, dia kalau ke bawah dia akan masuk lama-lama ke atas karena di baknya penuh, lama-lama pelampungnya ke atas, dan dia nanti akan menutup ini ya. Nah, kalau ketika ditutup ini nggak akan, semestinya yang normal dia tidak akan ada lagi bahan bakar yang masuk ke sini gitu. Nah, nanti kenapa kadang ada yang kalau orang bilang banjir, nah ntar itu kita juga bahas kenapa bisa banjir gitu ya. Oke, lanjut ke yang lainnya. Ini lubang apa sih? Yo, oh teman-teman, ini lubang apa? Nih ya, nih dimasuk ke sini. Nih, sorry. Tuh ya, dia masuk ke sini nih, lubang sini nih, yang lubang ini lubang apa? Ini lubang untuk kecuk, ini larinya kecuk nih ke sini. Aduh, kelihatan gak ya? Aduh, nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan ya. Jadi oke lah bentuknya begitu. Nih, jadi ini itu lubangnya untuk cuk ini, dia larinya ke sini. Tunjukkan tadi. Nih ke sini. Nah,
Jadi dia nyedotnya itu ketika kalian ngecuk gitu ya. Nih alirannya ya. Ini kan ada bahan bakar gitu ya di sini. Nah, itu ntar dia tersedot nih, masuk lewat sini. Nah, pipanya tadi kan di sini nih. Sini dia ke atas. Nah, ke sini gitu. Jadi cuk itu kerjanya seperti ini. Ini kalau dari luar ya, dia kan ada pistonnya. Ketika kalian nggak ngecuk itu dia akan seperti ini. Nih, ya, dia tutup. Ketika kalian ngecuk, piston itu akan terangkat seperti ini. Set. Nah, ketika terangkat, ada udara yang ikut terhisap nih ya. Sorry teman-teman. Nah, ke arah sini ya. Ke arah sini. Ini udaranya yang terhisap dari depan, dari filter udara sini masuk. Nah, terus bensinnya itu yang dari sini ya. Jadi bergabung jadi satu dia ya. Tadi pistonnya terangkat, set. Nah, udara masuk, terus bensin juga masuk. Nah, arahnya itu ke sini, masuk nih. Ini jalurnya ini pipanya, set, masuk ke sana. Nah, dia itu masuknya lewat sini. Sorry, kelihatan nggak? Nih lewat sini, bentar. Nah, di sini jadi tanpa melalui skep ya, itu karena dia langsung keluar di sini, masuk keluarnya langsung di sini. Jadi masuknya lewat yang depan sini tadi ini. Nah, bercampur dia udara sama bensin, terus langsung keluarnya di sini gitu. Jadi tanpa melalui skep ya. Skep kan adanya di sini nih. Sorry. Nah, skep kan adanya di sini. Sedangkan dia bypass langsung. Kalau untuk cuk langsung masuk ke sini gitu. Nah, ini hati-hati juga teman-teman. Kalau yang untuk dicuk nih, kadang pistonnya itu ada yang nggak balik. Jadi habis ngecuk, ketika dibalikin, dikira kita udah balik, ternyata nggak balik. Nah, itu yang kadang bikin motor jadi boros gitu, atau settingannya nggak ketemu-temu. Kenapa ya? Karena mestinya kita udah setel pilot jet main jetnya segitu, tapi kok ada bensin tambahan gitu. Jadi efeknya berebut sama bahan bakarnya jadinya boros kayak gitu. Nah, terus ini ke sini ya. Nah, ini lubang apa ya? Yang tahu? Ini lubang pernapasan. Maksudnya lubang pernapasan apa? Lubang pernapasan untuk si bak karbunya gitu. Biar si bensin itu ketika dia ngisi nih dari di sini. Nah, itu di dalam itu nggak vakum gitu. Jadi ada udaranya juga gitu. Kalau ada udara kan dia bisa masuk gitu. Nah, ini lubang pernapasannya ya. Ini lubang pernapasan. Nih lihat ya, kita lihat nih jalurnya ya. Set bawah. Nah, ini. Ini dari sini, set sini. Nah, ini sebaiknya dikasih selang ya. Kan kalau bawaan pasti ada selangnya nih, seperti ini. Nah, cuman kalau yang hilang ini mestinya kasih selang ya gitu. Terus diarahin ke bawah. Tapi jangan ke sampai jalanan gitu, nggak usah. Biarin aja seperti ini gitu. Yang penting dia dikasih selang. Kenapa?
kita nggak tahu kalau pas hujan atau nyuci motor, takutnya ini airnya nanti masuk ke dalam. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena berarti nanti jadinya bahan bakarnya atau bensinnya yang ada di bak karbu tadi tercampur dong sama air. Ya, karena ini langsung masuk loh dia tuh, tanpa ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada sekat, nggak ada apa, dia bisa langsung masuk aja ke sini gitu. Nah terus ini apa nih? Ayo, ini untuk di karbu ISR ya, maksudnya karbu 2 tak ini pasti ada ini. Ini itu lubang apa? Lubang oli samping. Jadi dari tangkinya si oli samping itu dia apa jalurnya ya ke pompa oli samping. Pompa oli samping dia masuk ke sini gitu. Masuk ke sini dan lubangnya itu di sebelah map. Nah, lihat yang kecil. Lihat yang kecil itu. Aduh, dari mana saya nunjuknya ini berarti? Maaf ya. Maaf. Nah, ini yang atas. Nih, yang kecil ini. Kalau yang ini tadi kan yang lubang bypassnya apa? Ya lubangnya si apa? Cuk. Nah, ini lubangnya si yang oli samping itu ini. Nih, yang atas ini. Tuh, dia keluarnya ke situ. Oke. Jadi kalau si lubang si oli samping itu ya dia masuk aja gitu. Jadi tergantung dari settingan pompa oli sampingnya. Di sini itu hanya membantu untuk pengisapannya saja gitu. Maksudnya jadi kan kalau di pompa, kalau hanya di pompa itu kan memang tetap dia akan jalan gitu. Cuman kalau jalan gitu kan dia pastinya kalau yang normal itu kan sekitar 10 detik sekali gitu. Nah ini untuk membantu dimasukin ke sini itu, karena di sini kan disedot juga kan vakum. Nah itu bisa lebih cepat dia gitu. Kadang kalau yang udah dimodif gitu, teman-teman yang udah dimodif dan nggak ada lubang oli sampingnya karbunya, kadang biasanya dia langsung ditembak di intake itu kan, intake-nya Piscer itu kan, atau intake Piscer yang asli lah gitu. Itu kan ada lubang vakum untuk bensin. Nah biasanya diinjek ke situ gitu. Apa-apa, sama aja. Intinya dia oli sampingnya itu harus bercampur dengan bahan bakar dan udara yang masuk ke pembakaran, seperti itu teman-teman. Apalagi? Oh iya, ini ya apa? Lubang ini ya. Ini itu sebenarnya oke juga loh. Berarti Yamaha sudah mempersiapkan apa namanya? Power jet ya. Karbu-karbu. Seperti karbu-karbu aftermarket yang udah ada power jetnya ya. Cuman di sini dia belum dibolongin gitu. Jadi di sini kita juga harus buat sendiri gitu. Ya ini sih udah bolong nih ke bawah ini. Ini udah sampai sini gitu loh. Nah, cuman tinggal di sananya aja nih. Jadi kalau mau nih pakai bor tuner apa? Tuner bengkok, maksudnya di bor sana gitu. Nah, tembusin, nah terus bikin jalur. Nah, jalurnya itu terserah teman-teman deh. Sorry, aduh. Terserah teman-teman. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, teman-teman kan biasanya kalau karbu yang aftermarket itu kan biasanya di sini nih. Ya, di sini dibolongin gitu kan. Terus nanti dia seperti ini kan. Itu kan. Ini seperti ini gitu. Nah, itu terserah teman-teman nanti. Apa kalau sayang karbunya bisa di depan sini gitu, jadi si karet intake-nya aja yang dibolongin terus miring. Ingat ya, dia semakin ke atas
dia kan agak susah gitu naiknya bensinnya gitu. Cuman kalau dia di bawah ya lebih cepat pasti yang di bawah. Dan itu dia harus jangan cuman segini gitu. Nih mana ya? Nih kalau segini berarti kurang dong tekanan dia untuk terhisapnya gitu, keluarnya si bahan bakar ini. Ya paling enggak tuh harus setengah seperti ini gitu, biar dia nanti keluar gitu kalau mau bikin power jetnya ya teman-teman gitu. Nah di sini juga kadang kan isinya berapa sih ini gitu. Ini isinya itu sekitar 28 mili bensin yang ada di sini ya. Nah tandanya itu seperti apa gitu kalau pas gitu, karena ada kadang mekanik yang ngukurnya cuma dimiring-miringin gitu. Nah ntar gue kasih lihat ya, bentar ya. Oke teman-teman, nih jadi 28 mili itu sekitar segini ya. Jadi yang sebelah sini itu rata ya, maksudnya dipasin sama yang ini nih, pas atas, paling atas ini nih. Nah yang bawah bentar, ini yang bawah sini itu dia di area paling bawah sini gitu patokannya. Jadi ini paling atas, ini paling bawah. Ini kalau mau nyetel secara nyetel pelampungnya ya, bahan bakar di karbunya gitu ya. Nah itu pun di sininya itu cuman pas banget pokoknya di bawah. Jadi dia ini tuh area sini tuh cuman kerendam dikit-dikit doang gitu. Nah itu pasti udah pas setelan pelampungnya teman-teman gitu. Caranya gitu. Jadi tinggal diatur nanti pelampungnya kurang bawah apa kurang atas seperti itu teman-teman ya. Kayak gitu. Thank you teman-teman, terima kasih untuk sudah menyaksikan sekilas tentang karbu PCR ini. Oke. Itu aja mungkin untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.